Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang mulia ini dengan izin dan taufik dari Allah kita bisa kembali berkumpul duduk di majelis yang mulia ini setelah satu pekan libur, ya. Pekan yang lalu saya minta maaf tidak bisa mengisi kajian karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggal. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali duduk sama-sama mencari pahala, sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu yang manfaat, mencari pahala, mencari ilmu yang dengannya kita berharap Allah angkat derajat kita. Karena dengan ilmu Allah angkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwan yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mulia ini kisah tentang Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas ada tiga mihnah, ya. Ada tiga mihnah. Nanti ada mihnah, ada minhah. Kalau mihnah ini ujian. Nabi Yusuf alaihi assalam dibahas di sini, beliau menghadapi tiga ujian besar. Ya, yang pertama menghadapi saudara-saudaranya sendiri yang iri kepada Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga Nabi Yusuf disingkirkan dari ayahnya, dari keluarganya. Yang ada di antara mereka bahkan ingin membunuhnya. Tetapi mereka masukkan Nabi Yusuf ke sumur, kemudian dijual. Ini mihnah yang pertama. Mihnah yang kedua, dan ini lebih besar lagi ujiannya. Nabi Yusuf alaihi salam menghadapi godaan wanita cantik, pembesar, kemudian ditutup semua pintu, dan beliau pun masih muda, jauh dari kampungnya, jauh dari negerinya, semuanya ada. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala habarkan di surat Yusuf bagaimana Nabi Yusuf ya bisa menahan dan bisa menahan dirinya dari gangguan, ya, bersabar untuk tidak melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau di penjara. Dan ini mihnah yang ketiga yang akan kita bahas, yakni beliau alaihi salam berada di mana? Di penjara, ya. Mihnatuhu fi sijn, ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau di penjara. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 35,
thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Kemudian nampak bagi mereka setelah melihat tanda-tanda, ya, mereka harus memenjarakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipenjara tanpa kesalahan yang dilakukan oleh beliau alaihi assalam. Nabi Yusuf dipenjara karena didolimi. Nabi Yusuf alaihi salam rajul bari, ya, laki-laki yang berlepas diri dari semua tuduhan yang dituduhkan kepada beliau alaihi salam, semuanya tidak benar. Wa syahidal jami' bi bara'atihi, dan semuanya menyaksikan bahwa Nabi Yusuf itu orang yang suci, terlepas dari itu semua. Wa ma'a dzalika ittakhadhu qararan ja'iran bi wad'ihi fi sijn. Bersamaan dengan itu mereka menetapkan ketetapan yang jair, ketetapan yang zalim. Mereka memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa hadza zulmun azim. Ini merupakan kezaliman yang besar. Wa zulmu haram, dan kezaliman merupakan hal yang haram. Dan zalim adalah zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hal-hal yang akan menjegal orang di hari kiamat. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah dari kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan, hal-hal yang bisa menjegal seseorang di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengancam orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 227, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Dan orang-orang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Semua orang zalim tahu hal itu. Mereka akan kembali kemana? Mereka takut sebenarnya. Ya, ikhwan Allah muliakan, di dalam surat Ibrahim ayat 42 Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah engkau sekali-kali mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah menangguhkan mereka pada suatu hari di mana semua mata terbelalak. Surat Ibrahim ayat 42. Dan Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda di hadis Bukhari Muslim, inna Allah la yumli lidh-dhalim. Allah itu mengulur orang zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala azab tidak luput. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala surat Hud ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah Allah mengambil atau menyiksa orang-orang yang zalim apabila Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Wa hiya zalimah, di mana penduduk negeri itu zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat pasti semua hak akan dikembalikan kepada orang yang memiliki hak. Dan setiap orang yang dizalimi akan mengambil haknya dari orang yang menzalimi. Ya, fa ya'khudhu kullu madlumin haqqahu mimman zalamah. Setiap orang yang dizalimi
pasti akan mengambil haknya dari orang yang menzaliminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Tunaikanlah hak-hak kepada orang yang memiliki hak sebelum datang hari kiamat. Kalau tidak tunaikan akan datang azab, pasti disangsi oleh Allah, ya. Jadi sebelum datang hari kiamat, tunaikan hak-haknya kepada mereka. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan hak kepada yang punya hak. Hatta yuqada lisyatil jalha, sampai kambing yang tidak punya tanduk, ya, dituntun, ya, ke kambing yang punya tanduk, dibalas. Kambing saja sampai seperti itu. Gimana dengan manusia, ya? Dan orang zalim pasti menyesal di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat 27, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Jadi orang zalim itu digambarkan oleh Allah di hari kiamat, dia menggigit tangan-tangannya, jari-jarinya, nyesel, ya. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, Nabi SAW pernah bersabda, berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati, takutlah engkau dari doanya orang yang zalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Anda pernah cerita di sini tentang doanya Sa'id bin Zaid ketika dia dituduh oleh seorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Dia wanita ini nuduh Sa'id bin Zaid menggosok sejengkal tanahnya, sampai perkaranya disidangkan kepada Marwan bin Hakam. Nah, wanita ini enggak minta maaf, terus menzalimi Sa'id bin Zaid sampai dia berdoa kepada Allah. Di antara doanya itu, Allahumma in kanat zalimah fa'ami basaraha faqtulha fi ardiha. Ya Allah, seandainya wanita ini dusta, bohong, maka butakan matanya dan matikan dia di buminya. Akhirnya wanita ini mati, ya. Dia dekat rumahnya, masuk lubang, mati. Dan yang meriwayatkan asar ini mengatakan wanita ini tidak bisa jalan kecuali dengan nempel di dinding. Ya, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Doa yang lain yang pernah dipanjatkan oleh orang yang dizalimi, doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmadan. Ada dua Ahmad di masa beliau. Ahmad yang pertama Imam Ahlus Sunnah, yang kedua Mu'tazilah. Kalau Imam Ahlus Sunnah namanya Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Mu'tazilah namanya Ahmad ibnu Abi Du'ad. Dengan sebab Ahmad bin Abi Du'ad, Imam Ahmad dipenjara. Lihat ikhwah, Al-Bid'ah ketika berada di atas, mereka benci sama Ahlus Sunnah. Gimana Ahlus Sunnah itu dipenjara? Imam-imamnya, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk, dan semua ulama diuji sampai ulama terbagi tiga. Ada yang mengatakan, ya sekarang nggak apa-apa kita kalau ditanya Quran makhluk atau kalamullah, kita bilang makhluk, tapi hati kita tetap mengatakan apa? Quran kalamullah. Yang penting hatinya beriman. Sebagian ulama mengatakan tidak, kita pakai isyarat saja kalau ditanya sama pemerintahan itu waktu itu, pakai bahasa isyarat. Gimana kalau ditanya Quran makhluk atau kalamullah? Jawabnya begini, hadhihi makhluqah. Al-Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran, hadhihi, maksudnya tangan, hadhihi makhluqah, ini makhluk, ya, pakai bahasa seperti itu. Saking tegangnya di masa itu, ya. Dan ini dijelaskan sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada ulama yang tidak seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal tetap mengatakan Quran kalamullah, sampai disiksa akhi, dicambuk dengan cambukan yang luar biasa. Sampai ulama bilang kalau ini dicambuk kepada onta, ambruk onta itu, binasa onta itu. Dan berapa jahitan tubuhnya Imam Ahmad gara-gara siapa? Ahmad bin Abi Du'ad. Imam Ahmad berdoa sama Allah, ya Allah,
Dengan sebab dia aku dipenjara. Penjarakan dia ya Allah. Subhanallah ikhwan. Doanya dikabul sama Allah. Doanya dikabul. Ahmad bin Abi Du'ad sebelum mati kena penyakit namanya penyakit falij. Mati sebelah. Orang datang mengunjungi dia. Mereka tanya kepada Ahmad bin Abi Du'ad, "Ma asabaka ya Ibn Abi Du'ad?" Apa yang menimpa anda wahai Ibn Abi Du'ad? Kemudian dia menjawab, "Asabatni da'watul Imami Ahmad." Aku ditimpa doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Fa wallah, kata dia, demi Allah, amman nisfil ayman law waqa'a alaihi dhubabun laka'anna jibal ad-dunya saqatat alaihi. Tubuhku sebelah kanan ini, seandainya ada satu lalat hinggap, saya merasakan batu-batuan, gunung-gunung meruntuhi diriku ini. Jadi ketika ada lalat, kalau bahasa Cirebon mencelok, tau mencelok, ya, hinggap. Kan kita nggak terasa tuh, cuma geli doang. Dia merasakan diruntuhi oleh bebatuan pegunungan yang gede-gede, gunung, sakitnya minta ampun. Dan dia pun berkata, "Fa wallahi, demi Allah, amma nisfil akhar law qurida bil maqarid ma ahsastu alama." Dan demi Allah, tubuhku yang sebelah kirinya seandainya dicincang-cincang dengan alat-alat yang tajam, saya tidak pernah merasakan sakitnya sedikit pun. Jadi Baal, ya, Sadaqa Rasulullah SAW. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, karena enggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan doanya orang yang dizalimi itu naik ke atas langit. Itu kata Rasulullah SAW, naik ke atas langit. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum." Hati-hati, takutlah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Doanya orang dizalimi itu diangkat sampai diangkat di atas ghamam, di atas awan. Yaqulullah, dan Allah pun berfirman, "Wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin." Demi Allah, ya, demi izahku, demi kemuliaanku, kata Allah, aku pasti menolongmu walau ba'da hin. Subhanallah, sampai Allah berfirman seperti itu. Ya. Jadi hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Ayuhadz zalim, wahai orang yang zalim. Ini nasihat dari beliau. Idza da'atka qudratuka ala zulmin nasi fatadhakkar qudratallahi 'alaik wa tadhakkar ma fa'ala Allah bi'adin alladhina qalu man ashaddu minna quwwah. Wahai orang yang zalim, apabila kemampuanmu, engkau merasa kuat, engkau merasa mampu, perasaan kemampuanmu ini mengajakmu untuk melakukan kezaliman, mendolimi manusia, ingatlah akan maha mampunya Allah. Karena apa? Karena Allah pasti mampu melakukan hal apa yang Allah maukan. Wa tadzakkar ma fa'ala Allah bi'ad. Ingat apa yang Allah lakukan kepada kaum 'Ad. Yang kaum 'Ad itu berkata, "Man asyaddu minna quwwah." Siapa yang lebih kuat dari kami? Adakah kaum yang lebih kuat dari 'Ad? Ya. Kaum 'Ad gede-gede, kuat-kuat, ikhwan. Tetap dihancurkan sama Allah. Jadi kalau ada orang merasa badannya kuat, punya kekuatan, kemudian mendolimi manusia, ingat Allah lebih kuat dan jauh lebih kuat dari anda. Ayuhadz zalim, idza aradta an tadlima an-nasa bimalik fatadhakkar ma fa'ala Allah biqarun. Wahai orang zalim, apabila engkau ingin melakukan kezaliman, mendolimi manusia dengan hartamu yang kau miliki, ingatlah bagaimana Allah membinasakan Qarun yang punya harta banyak, yang gak bisa kehitung, yang kunci-kuncinya susah diangkat oleh sekelompok orang-orang yang kuat. Ya, ada orang karena hartanya dia mau zalim kepada orang lain. Ingat, harta ente sedikit, walaupun punya ini, punya itu, walaupun punya pesawat, sedikit. Ya. Allah maha mampu menghancurkan orang yang paling punya harta paling banyak.
Qarun dihancurkan, ditenggelamkan ke bumi entah kemana akhi, plus istananya dan harta-hartanya. Tidak ada yang bisa bantu. Ayyuhal zalim, idza aradta an tudlima an-nas bimansibika wa jahik, fatadzakkar ma fa'ala Allahu bi Fir'auna wa Haman. Wahai orang zalim, apabila engkau ingin menzalimi manusia dengan pangkat dan kedudukanmu, maka ingat apa yang Allah lakukan terhadap Fir'aun dan Haman. Fir'aun punya kedudukan tinggi, Haman punya pangkat tinggi, tapi Allah binasakan. Jadi jangan mentang-mentang punya pangkat, jangan mentang-mentang punya kedudukan tinggi semena-mena terhadap manusia. Allah sangat mudah. Dan kedudukan pangkat itu akhi enggak lama, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, habis itu selesai. Mau kemana? Ya, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Orang-orang yang zalim itu kelak akan tahu ke arah mana dia akan kembali. Ayyuhadz zalim, ittaqul dzulm. Wahai orang yang zalim, takutlah kepada kezaliman. Fa innallaha la yuhibbudz zalamah. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 57, wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim itu mal'un, dilaknat. Allah berfirman di surat Hud ayat 18, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah itu akan datang kepada orang-orang yang zalim, atau laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Ada sebuah bait-bait syair yang sangat bagus sekali. La tadlimanna idza ma kunta muqtadira, fadh-dhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami, tanamu 'aynaka wal madlumu muntabihun, yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Itu cara membaca syair. Ya. Ini mimiyah namanya. Ya. La tadlimanna idza ma kunta muqtadira. Jangan sekali-kali engkau mendolimi orang, mendolimi makhluk Allah jika kamu merasa berkuasa. Fadh-dhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami. Karena kezaliman itu akan kembali kepada penyesalan. Tanamu 'ainaka wal madlumu muntabihun. Kedua matamu bisa tidur di malam hari. Tetapi orang yang dizalimi, dia tetap terjaga. Dia merasa sakit, dia merasa dizalimi. Yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Terus dia mendoakan keburukan atas Anda dan mata Allah tidak tidur. Apakah bahagia orang yang tidur sedangkan banyak manusia yang didoliminya yang mendoakan keburukan atasnya? Fulan di awal malam berdoa untuknya, untuk keburukan. Di pertengahan malam ada yang mendoakan keburukan untuknya. Di sepertiga malam juga demikian. Setiap ingat kedolimannya, dia pun mengadahkan tangannya kepada Allah agar Allah membalasnya. Aman tidak, akhi? Tidak akan aman. Jangan tersenyum kalau berbuat zalim. Cepat atau lambat, kedoliman itu pasti akan mendatangkan penyesalan. Kita kembali ke Nabi Yusuf alaihi assalam. Yusuf alaihi salam dakhil as-sijni ma'al masajin. Ini kisahnya Yusuf ya alaihi salam di penjara bersama orang-orang yang di penjara juga. Nah, Yusuf di penjara, ikhwan yang Allah muliakan, Nabiullah subhanallah, seorang nabi di penjara. Madluman, karena dizalimi. Tapi dia sabar, beliau sabar. Fasabara ala mihnatihi ats-tsalitsah. Dia sabar menghadapi ujian yang ketiga ini. Wa insyaghala bi'ibadati rabbih.
dan dia pun menyibukkan dirinya beribadah kepada Rabbnya. Wabil ihsani ilal masajin hatta ahabbuhu, dan dia terus berbuat baik kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang berada di penjara, ya. Jadi beliau berbuat baik kepada al-masajin, orang-orang di penjara, ya. Hatta ahabbuhu, sampai mereka cinta kepada Nabi Yusuf, mencintai Nabi Yusuf alaihi assalam. Kita lihat surat Yusuf ayat 36. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan ternyata masuk juga ke dalam penjara itu dua anak muda, fatayan. Jadi Nabi Yusuf masuk, ada orang-orang di penjara, ada juga dua orang yang ada dua orang di penjara juga masuk ke penjara. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah satunya berkata, aku mimpi, ini arani, aku mimpi a'siru khamra, aku memeras anggur. Jadi mimpinya yang pertama, dia bilang ke Nabi Yusuf, aku mimpi aku memeras anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Yang lain berkata, aku bermimpi aku membawa roti di atas kepalaku, kemudian ada burung makan dari sebagian roti tersebut. Nabi'na bita'wili, wahai Yusuf, kabarkan kepada kami tentang takwil mimpinya. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang yang bagus, orang yang baik. Kami melihat engkau termasuk orang yang baik. Mereka betul melihat Nabi Yusuf orang yang baik-baik, muhsinin. Jadi orang yang baik itu terlihat, akhi. Terlihat cara bicaranya, terlihat gayanya, orang baik nampak, ya. Wahakadha, dan demikianlah istaghalla Yusuf alaihi salam hadhihi al-fursa fi hajatil masajin ilaihi fabada ma'ahum bima yali. Demikianlah Nabi Yusuf mengambil kesempatan ini untuk memenuhi hajat mereka, orang-orang yang berada di penjara, ya. Kemudian mulailah Nabi Yusuf, ya, bersama mereka. Di sini disebutkan beberapa poin apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Awalan, yang pertama, arrafahum bi nafsihi wa bi ilmihi wa bi dinihi wa bi abaihi liyatma'innu lahu. Ini yang dilakukan pertama kali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya, tentang siapa dirinya, memperkenalkan tentang ilmunya, memperkenalkan tentang agama yang beliau peluk, memperkenalkan tentang nenek moyangnya, supaya yang dihadapinya tenang, supaya mereka nyaman dengan Nabi Yusuf. Jadi kalau orang tahu tentang latar belakang orang, nyaman kan, ya. Makanya mengetahui dan mengenal orang itu membuat yang kenalnya nyaman. Begitu juga pengajian, akhi. Antum jangan sampai ikut pengajian yang nggak tahu linknya kemana. Kan ada tuh pengajian sistemnya sistem sel, ya. Antum belajar sama seseorang, kemudian antum nggak tahu siapa gurunya fulan ini, dari mana asal usulnya, nggak tahu. Namanya jaringan sel, ya. Tiba-tiba disuruh kumpul, ketemu, itu. Kemudian bikin demo ini, demo itu, ya. Kemudian kafirkan pemerintah dan seterusnya. Kalau ngaji, sendalnya dimasukkan ke kamar, itu pura-pura nggak ngaji. Ada tuh yang seperti itu. Ya dulu, entah sekarang masih ada atau enggak. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kalian mendapati sekelompok kaum yang belajar agama sembunyi-sembunyi, dunal amah, tanpa yang lain tahu, kelompok sendiri, ketahuilah bahwa mereka berada di atas asas kesesatan. Ini kata siapa? Umar bin Abdul Aziz.
Ya. Karena Al-Quran, Sunnah, aqwal ulama jelas akhi. Ya. Nah, kita seperti ngaji sekarang. Ada yang ditutupi enggak? Enggak ada. Dan yang hadir fotol siapa saja? Enggak ada yang ditutupi. Dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena dibacakan Quran, Sunnah, kemudian aqwal ulama. Sebagian kelompok begitu. Sembunyi-sembunyi ngajinya. Ya. Ini namanya sirri. Sampai ada tanzim sirri. Ya. Nah, kita kembali sini. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf memperkenalkan pada mereka tentang dirinya, tentang ilmunya, tentang agamanya, tentang nenek moyangnya, siapa bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Kemudian tentang supaya apa? Supaya mereka tenang. Ya. Anak kiaskan kepada kajian. Kalau antum ingin tenang, cari yang jelas sudah. Yang jelas banyak, ngapain ngaji kepada yang tidak jelas? Dah. Belajar jelas, nyaman, belajar ibadah, selesai. Jangan neko-neko, lurus saja. Ya kan? Lurus. Jangan ikut baiat-baiat tertentu. Itu namanya baiat bid'ah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Nabi Yusuf bilang begitu. Nanti sebelum makanan datang yang diberikan kepada kalian, kami akan takwilkan kepada kalian berdua sebelum makan itu datang. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Itu adalah ilmu yang telah diajarkan oleh Rabbku kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Nabi Yusuf memperkenalkan agamanya. Sesungguhnya aku meninggalkan milah kaumku, milah suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir kepada negeri akhirat. Ya, dikenalkan dulu agamanya. Ini agama yang salah aku tinggalkan, agama yang benar begini. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku pun mengikuti milah agama nenek moyangku. Siapa nenek moyang Nabi Ibrahim? Nabi Yusuf. Nenek moyangnya adalah Ibrahim, kemudian Ishaq dan Yaqub. Tahu manusia jadi, oh iya, ini keturunan orang-orang baik. Ya. Jadi kasih tahu. Jadi silsilahnya ada gitu. Ya, silsilahnya jelas. Tsaniyan yang kedua, bada'a yuhadziruhum minasyirki wa min ibadatil asnam. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi assalam, Nabi Yusuf mulai memberikan peringatan kepada mereka dari kesyirikan, dari menyembah berhala. Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 38 tentang perkataan Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti milahnya nenek moyangku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak patut bagi kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Itu merupakan karunia Allah yang Allah berikan pada kami dan kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi banyak di antara manusia atau kebanyakan dari manusia tidak bersyukur. Lihat ikhwah, hadza sya'nul anbiya. Itu kurang hamzah ya. Hadza sya'nul anbiya'i jami'an. Ya, ini perkaranya para nabi. Semua nabi seperti ini. Fama min nabiyyin ba'athahu Allah ila qaumin minal aqwami illa wa huwa yuhadziruhum minasyirki wa min ibadatil asnam. Tidak ada seorang nabi pun melainkan memberi peringatan kepada kaumnya dari kesyirikan dan dari menyembah berhala.
Kita lihat Nabi Ibrahim. Fahadha Ibrahim hadzara qaumahu min asy-syirki wa min ibadatil asnam. Nabi Ibrahim memberikan peringatan kepada kaumnya dari kesyirikan dan dari menyembah berhala. Di surat Asy-Syu'ara ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim." Bacalah kepada mereka berita tentang Nabi Ibrahim. "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Mereka jawab, kami menyembah berhala, kami tetap berada di sekitar berhala terus, i'tikaf mereka. Qala hal yasma'unakum id tad'un. Nabi Ibrahim bertanya, apakah berhala-berhala itu bisa mendengar ketika kalian berdoa? Aw yanfa'unakum aw yadurrun, atau bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa memberikan mudarat. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, bal wajadna aba'ana, kami mendapati nenek moyang kami kadzalika yaf'alun, melakukan hal seperti itu. Dalilnya nenek moyang. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Apa pendapat kalian dengan apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian dan nenek moyang kalian yang dulu. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Semuanya mereka itu musuhku kecuali Allah Rabb alam semesta. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin, yang telah menciptakanku dan dialah yang memberikan petunjuk padaku. Ini contoh Nabi Ibrahim memperingati manusia dari apa? Kesyirikan. Saya tanya ikhwan, kesyirikan ada tidak di masa sekarang? Ada kan? Nah itu dia. Jadi ada. Ya. Ada dua kelompok. Kelompok yang membela kesyirikan, kelompok yang memperingatkan manusia dari kesyirikan. Dua kelompok besar. Antum ikut yang mana? Dan kelompok ini sampai hari kiamat masuk ke neraka, masuk ke surga satunya. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Allah bilang fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok masuk surga, ada kelompok masuk neraka. Ya. Jadi ada dua perseteruan di muka bumi ini yang harus kita tahu. Wa hadza Isa hadzara bani Israil minasy-syirk. Nabi Isa juga diutus sama Allah memberikan peringatan kepada Bani Israel dari apa? Kesyirikan. Ya. Di surat Al-Maidah ayat 72 Allah Ta'ala berfirman, wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja orangnya yang bersekutu atau siapa saja orangnya yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga, tempatnya neraka. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Nabi Isa ngasih peringatan kepada kaumnya untuk tidak berbuat syirik. Innal anbiya jami'an, semua para nabi, minhum Yusuf, sampai Nabi Yusuf, kanu yuhadziruna al-ibada minasy-syirk. Mereka semua memberikan peringatan kepada hamba-hamba dari berbuat syirik. Limadza? Pertanyaannya. Limadza ya ibadallah? Kenapa wahai hamba-hamba Allah? Lihat dakwahnya para nabi, tauhid dan wanti-wanti manusia dari apa? Syirik. Kenapa para nabi fokus dakwahnya di sini? Ya, sudah adzan ya, akhi. Sudah ya? Kita adzan dulu, insyaallah habis adzan kita lanjutkan sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kenapa para nabi memberikan peringatan akan bahayanya kesyirikan kepada umatnya? Ada 8 alasan di kitab ini yang disebutkan oleh Syekh Thaha Shaleh Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Alasan yang pertama, li'anna syirka zulmun azim, karena kesyirikan ini kezaliman yang paling besar. Dalilnya adalah surat Luqman ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Lihat perkataan Luqman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia nasihati putranya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Alasan yang kedua, li'anna syirka yuhbitul a'mal, karena kesyirikan itu bisa menggugurkan dan menghapuskan amalan. Kesyirikan bisa menggugurkan amalan seseorang. Dalilnya surat Az-Zumar 65. Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang sebelum engkau wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka hancurlah, hapuslah semua amalmu, dan kau termasuk orang yang merugi. Jadi orang yang melakukan kesyirikan, semua amalnya hancur. Kalau orang punya 1000 amalan soleh, kemudian dia melakukan satu kesyirikan, hancur semua amalannya, 1000-1000-nya habis. Alasan yang ketiga, li'anna syirka sababun lil khuludi finnar, karena kesyirikan itu merupakan sebab kekalnya seseorang di api neraka, wal'iyadzubillah. Orang melakukan kesyirikan, enggak bertobat, mati dalam kesyirikan, masuk neraka dan kekal, wal'iyadzubillah. Dan kekal itu artinya selama-lamanya. Jangan dibayangkan seperti atau digambarkan seperti orang yang mengatakan kekal itu bagaikan seseorang mengambil pasir-pasir di lautan. Enggak bisa, kekal ya kekal. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga. Jadi haram atasnya surga, dan tempat orang yang berbuat syirik di neraka. Ini alasan yang keberapa? Yang ketiga, alasan yang keempat, li'anna syirka yamna'u maghfiratadz dzunubi yaumal qiyamah. Kesyirikan bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan ampunan dari dosa di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kau datang kepadaku membawa dosa-dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kemudian kau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan siapapun, aku akan datangkan sepenuh bumi juga ampunannya. Orang melakukan dosa sepenuh bumi, datang kepada Allah, Allah ampuni, asalkan tidak berbuat syirik. Ini menunjukkan syirik ini tidak diampuni. Yang kelima alasannya, li'anna syirka min a'zamidz dzunub, syirik dosa yang paling besar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Ayyudz dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Rasulullah SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah menciptakan engkau. Ini alasan yang kelima. Alasan yang keenam, li'anna syirka min akbaril kabair. Syirik kabair yang paling besar. Jadi dosa-dosa besar yang paling besar syirik. Rasul bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa-dosa besar yang paling besar? Rasul ucapkan 3 kali. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Alasan yang ketujuh, li'anna syirk yufarriqul ummata wa yumazziqaha syi'an wa ahzaba. Karena syirik itu bisa memecah belah umat. Lihat, syirik itu bisa memecah belah umat dan merobek-robek umat, pecah belah jadi kelompok-kelompok. Dari sini kita mengetahui bahwa tauhid itu tidak memecah belah umat. Yang memecah belah umat itu apa? Syirik. Tapi sekarang orang yang mendakwahkan dengan dakwah tauhid dibilang pecah belah umat. Kebalik. Syirik yang memecah belah umat itu. Tapi orang melakukan kesyirikan didiamkan. Tapi kalau yang dakwah tauhid dituduh macam-macam. Ya, kebalik tidak, akhi? Kebalik. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman di surat Rum ayat 31 32. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa kelompok, menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompoknya itu bangga dengan kelompoknya. Orang-orang yang dari kelompoknya itu senang, oh kami paling benar nih. Itu. Jadi yang membuat pecah belah itu kesyirikan atau tauhid? Kesyirikan. Ya. Jadi pecah belahnya dari Nabi Muhammad. Saya tanya ikhwan, antum mau berhadapan dengan Nabi Muhammad atau ikut Nabi Muhammad? Ikut para nabi? Mau ikut para nabi, ikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ikuti nasihatnya. Terakhir yang ke-8, li'anna syirka yaj'alu sahibahu min asyarrin nas. Kesyirikan menjadikan orangnya menjadi orang yang paling buruk, makhluk yang paling jelek. Dalilnya surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Saya tanya, apa terjemahannya ini? Siapa yang bisa menerjemahkan? Ulaika artinya apa? Mereka. Syarru seburuk-buruk. Al-bariyah makhluk. Bisa enggak diterjemahkan mereka sebaik-baik makhluk? Bisa tidak? Enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa. Allah bilang syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ini pandangan Allah. Allah memandang al-musyrikun seburuk-buruk makhluk. Walaupun mungkin dipandang orang yang Masya Allah, orangnya baik-baik, ya, wajahnya bagus-bagus, ternama. Tapi kalau musyrik, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ini yang bilang siapa, akhi? Allah. Ya. Yang bilangnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan tentang hal yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi assalam. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menikah itu kan membuka pintu rezeki. Tapi ternyata faktanya banyak orang-orang yang setelah menikah itu justru ekonominya ini cenderung menurun.
atau permasalahan utamanya itu dari sisi ekonomi. Nah, ini bagaimana Ustaz? Janji Allah tidak akan meleset, akhi. Orang yang mau nikah, luruskan niat. Orang yang mau nikah, luruskan niat. Ya. Karena orang yang niatnya lurus ditolong sama Allah. Haqqun 'alallahi aunuhum. Hak atas Allah untuk menolong mereka. Di antara siapa? An-nakihu yuridul 'afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Ditolong sama Allah. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian dan orang-orang yang pantas, yang layak untuk dinikahkan dari budak wanita atau laki-laki. Iyakunu fuqara, kata Allah. Lihat, jika mereka miskin, fakir, yughnihimullahu min fadli, Allah berikan kecukupan dari karunia-Nya. Lihat, Anda terjemahkan kecukupan, bukan kaya, bukan. Allah kasih cukup. Ya, cukup. Ini janji Allah. Tapi luruskan niat ketika mau nikah. Pasti dan pasti. Makanya Abu Bakar Siddiq berkata apa? Atiullaha fima amarakum bihi minan nikah yunjiz lakum ma wa'adakum bihi minal ghina. Taati perintah Allah dari perintah pernikahan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janjinya berupa kecukupan kepada kalian. Ini Abu Bakar Siddiq bilang begitu. Ini pertanyaannya adalah tadi, ya, cenderung menurun ekonominya. Kalau menurun enggak apa-apa. Ya. Cukup tidak? Cukup. Kalau menurun, masih menurun, akhi. Ya kan? Kan bertanya tidak kurang nih kan. Antum jangan menghayal kayak dulu sudah. Al-muhim berkah. Anak kalau bahas tentang keberkahan ini lama nanti. Wallah akhi, arti berkah itu nikmat sekali. Wallah ajib. Perhatikan, untuk kaum muslimin cari berkah. Jangan berpikir banyak, jangan. Berpikirnya kita ini berkah atau tidak. Bedalah antara banyak dan tidak berkah. Sedikit tapi berkah cukup, akhi. Allah. Ya. Kata Nabi apa? Makanan satu untuk berapa orang? 2. Kenapa? Berkah. Nabi habarkan nanti di akhir zaman itu Allah berkata kepada bumi untuk kembalikan berkahnya. Sampai satu buah itu bisa dimakan oleh orang banyak. Karena dikembalikan berkahnya. Maka kita minta berkah. Jangan minta banyak. Gimana minta banyak tapi berkah? Bagus kalau itu. Bertentangan tidak? Tidak. Karena ada berkahnya. Kan Anda intinya di mana? Di berkah. Ada dalil-dalilnya? Ada. Ummu Sulaim datang membawa Anas bin Malik waktu kecil, umur 10 tahunan kan, ke Rasul SAW. Ya Rasulullah, ini Anas khadimuk. Dia akan jadi pelayanmu ya Rasulullah. Ud'ullaha lahu, doakan buat Anas. Nabi berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, berikanlah kepada Anas harta yang banyak. Aktsir malahu, perbanyak hartanya. Kan boleh. Wa waladahu, perbanyak anaknya. Tapi Rasul bilang apa? Wa barik lahu fima ataitahu, dan berkahi apa yang kau anugerahkan kepadanya. Berkah, jangan hilang dari doa kita. Ya. Berkah. Makanya Anas bin Malik berkah, akhi. Hartanya enggak kehitung, banyak, kata katsir hartanya itu. La katsir, banyak sekali. Lanya bukan la nafiyah. Betul-betul banyak. Sampai ulama menjelaskan tentang perkataan dia, orang punya kebun kalau berbuah setahun sekali di masa itu. Anas bin Malik 2 kali setahun kebun-kebunnya. Wa anaknya katsir, anaknya Masya Allah 100 lebih anaknya. Dia bilang 100 lebih anaknya. Anas sendiri yang bilang.
Sampai kalau ada anaknya datang itu dia nggak tahu itu anaknya atau bukan. Itu saking banyaknya anaknya. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo banyakin anak, akhi. Berkah. Keberkahan. Ya. Jadi intinya berkah atau gimana ya? Berkah. Kalau antum bilang turun, cenderung menurun, ya enggak masalah. Doa berkah. Ya. Allah kasih kecukupan. Sedikit enggak masalah, akhi. Kita keluar rumah jualan dapat 10.000, alhamdulillah. Bisa cukup kalau antum minta, ya Allah berikan keberkahan di 10.000 ini. Wallah kasih cukup sama Allah. Dikasih cukup berkah, akhi. Dan banyak pengalaman. Ustaz, ketika anak rezekinya sempit, cukup-cukup aja. Masya Allah. Tapi ketika ngejar harta lupa keberkahan, banyak habis. Apalagi tambah maksiat, akhi. Wow. Duit banyak, pergi ke sana kemari. Orang duitnya banyak nih, cari restoran yang paling enak. Karena sudah dikurangi nikmatnya tuh. Duduk, pesan ini itu. Yang dimakan cuma sesuap dua suap, ditinggalkan. Juta-jutaan keluar. Berkah tidak? Tak berkah. Saudara kita, akhi, kerjanya kulik bangunan, sebagiannya ngebeca, ya. Datang siang hari, duduk di warung nasi, beli berapa? Sekian puluh ribu atau 15.000. Nasi muntung, seret. Ya, tempe, tahu, ikan kembung, ya, sayur, lep, habis tambah lagi nasinya. Subhanallah. Nikmat. Nikmat tidak? Allah ajib. Bahagia itu. Berkah sudah. Habis lagi. Klimis, enggak ada yang tersisa. Subhanallah. Nikmat itu. Jadi antum enggak usah takut. Ya. Masa salafi takut? Ya tidak. Apakah doa orang yang terzalimi itu ketika berdoa diijabah? Iya. Diijabah. Kan tadi doanya. Sabda Rasul, "Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Walaupun sama orang kafir, enggak boleh kita zalim. Ya, karena orang yang zalimi itu dikabulkan doanya sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan ana izin bertanya. Boleh. Ini izin terus soalnya. Ana izinkan ya. Ana ini sering mimpi basah saat tidur. Ana mimpi basahnya setiap hari. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Apakah ana harus menikah? Dan ana takut terjerumus dalam perzinahan. Syukran jazakallahu khairan. Antum tahu diri antum sendiri. Kalau sudah puyeng, ya, dan seperti ini, sepertinya sudah wajib antum nikah. Ya, segera, bismillah. Besok undang nih yang segini ya, diundang. Besok kita makan-makan enak, akhi. Ya seadanya kalau ngundang, makan. Yang penting antum nikah sudah. Ya, cari atau sudah dapat, alhamdulillah, yang cocok, segera nikah. Ya, bismillah sudah. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah jadikan mampu, cukup, ya, dari karunia-Nya. Dengan syarat kerja, kemudian usaha. Enggak apa-apa, dapat sedikit enggak masalah. Ya, nanti istri dan anak-anak antum melihat, oh bangga ayahnya kerja keras nih. Ya. Jangan sampai seperti sebagian orang setelah nikah kerjaannya tidur mulu. Habis itu ke dapur makan, habis itu marah sama istrinya, enggak ada kerja. Habis itu suruh istrinya yang kerja. Ini orang semacam ini ahsan ditaruh di